Bapak Pendeta dan Comumo ini dulu sekolah teologi di mana ini kan? Gak ada dalilnya ini, begitu kan? Nah, baik, Tuan Guru, ada pendeta yang menyatakan bahwa baptisan itu bukan pengampunan dosa dan air itu merupakan lambang darah Yesus katanya. Ada beberapa pendeta mengungkapkan, ini pendetaku ini, berilah dirimu dibaptis, Allah mengampuni dosamu. Berarti Ya. ini adalah pengampunan dosa. Ya, Tapi kok betul. kenapa para pendeta itu menyangkal hal ini? Heran, mereka itu sekolah Alkitab dari mana? Ya. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilahin nusyur. Alhamdulillah penonton sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ada satu bintang tamu yang kemarin alhamdulillah putranya beliau sudah masuk Islam. Putra yang paling beliau kepada beliau saat beliau masuk Islam itu paling bencinya minta ampun. Bahkan beliau diusir oleh putranya sendiri, dan putranya tersebut sekarang sudah masuk Islam. Dan malam ini saya menculik beliau dari pondok pesantren untuk rencananya besok pagi beliau akan bertandang pulang ke Manado untuk bertemu dengan putranya, mengucapkan selamat dan akan memberikan arahan kemana nanti bimbingan, pelatihan tentang Islam dan lain sebagainya. Berjumpa dengan Tuan Guru Bapak dan Comumo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya begitu ya. Baik, Tuan Guru, sehat? Sehat? Wajah berseri-seri? Iya. Banyak penonton yang menyampaikan bahwa Tuan Guru sekarang wajahnya nampak bercahaya, berseri-seri, jauh daripada dibandingkan dulu saat sebelum masuk Islam. Begitu. Apakah merasa seperti itu atau biasa saja? Iya. Di dalam Allah itu sendiri Ya. Nampak Ya. sukacita. Sukacita. Ya. Masya Allah. Ya. Penonton yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan spesial membahas tentang beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan setelah muncul konten statement Tuan Guru bersama kami di Hagia Sophia. Ada konten-konten yang sementara ini sudah terpaparkan ya, ada paparan ya, paparan-paparan kita bersama itu ternyata dikomentari oleh para pendeta, para apologet dari saudara kita Kristiani yang menyampaikan ketidaksetujuan atas statement Tuan Guru dan menyampaikan bahwa itu tidak ada dalilnya.
Nah, malam ini kita akan cross check kepada Tuan Guru yang katanya para pendeta itu tidak ada dalilnya. Tuan Guru akan kita tanyai, bener nggak ada dalilnya, begitu. Baik, yang pertama adalah, siap Tuan Guru? Siap. Oh, alhamdulillah. Karena banyak sekali, ramai sekali channel ini ya, dari para pendeta menyampaikan begini. Wah, Bapak Pendeta dan Cemumek ini dulu sekolah teologi di mana ini, kan nggak ada dalilnya ini, begitu kan. Baik, siap? Siap. Satu, Tuan Guru, ada pendeta yang menyatakan bahwa baptisan itu bukan pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa itu adalah sudah ditebus oleh Yesus. Jadi baptisan itu bukan pengampunan dosa. Dan air itu merupakan lambang darah Yesus katanya. Nah, bagaimana itu Tuan Guru? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya. Saya akan mengklarifikasi. Ya. Karena ada beberapa hal statement saya sudah berdasarkan dalil yang benar. Tetapi ada para pendeta-pendeta menganggap itu tidak ada dalil. Nah, tapi saya mohon ditunggu Tuan. Saya tidak akan menyebutkan orangnya. Hati saya tidak mau mempermalukan seseorang. Ya, baik. Itu top sekali. Begini Tuan Guru, saya akan sampaikan dulu kepada penonton bahwa dulu kami bersama Tuan Guru Bapak dan Cemumek membuat konten tentang Tuan Guru yang dikomplain oleh para pendeta bahwa Tuan Guru harus dibaptis ulang. Karena di Islam tidak ada baptis katanya. Nah, sedangkan Tuan Guru dan Cemumek menjawab bahwa di Islam bukan hanya ada baptis. Kita ini bahkan tiap hari dibaptis. Dibaptis, wudu minimal 5 kali sehari. Karena 5 waktu sholat kita dalam sehari. Minimal kita setiap hari itu baptisan tuh 5 kali sehari dalam wudu. Belum lagi mandi besar kan. Mandi besar itu baptisan yang total ya. Dan bukti bahwa wudhu itu adalah baptisan, setiap kali kita berwudhu maka diampuni dosa-dosa kita bersama dengan turunnya air dari sela-sela jari jemari kita. Nah itu hadisnya sahih sekali. Nah sedangkan Tuan Guru sekarang disangkal oleh para pendeta itu, disampaikan bahwa baptisan itu bukan pengampunan dosa. Itu kata para pendeta. Bagaimana? Silakan. Iya. Memang saya pernah dialog dengan saudara Tuan Guru Ustadz Ipung. Tidak pakai Tuan Guru. Menghormati. Anda yang Tuan Guru. Iya. Saya tidak mengatakan bahwa baptisan itu adalah wudhu, tetapi saya hanya menerangkan fungsinya. Baptisan untuk mengampuni dosa, begitu juga wudhu untuk mengampuni dosa. Jadi fungsinya sama. Namun kalau toh teman-teman saya mengatakan bahwa wudhu itu adalah baptisan, seperti saudaraku yang kekasih yang pakar Kristologi, Islamologi, Ustadz K. Ya. Ya, saya salut kepadanya. Nah, ada beberapa pendeta mengungkapkan, ini pendeta kok ini. Di dalam Bible itu, baptisan itu bukan pengampunan dosa. Nah, saya tidak perlu sebutkan namanya atau beberapa pendeta. Hati saya tidak tega, menyebut-nyebutkan nama seseorang, pada saat dia memberikan statement yang tidak sesuai dengan perkataan Allah itu sendiri. Karena apa? Setiap orang itu memiliki perbedaan pandangan, apalagi setiap kepercayaan. Jadi
Kalau ada orang yang seolah-olah menyamakan persepsinya, ini keliru itu pendeta. Nah, mari kita melihat apakah baptisan itu bukan pengampunan dosa seperti beberapa statement pendeta sampaikan. Ada yang bilang begini, baptisan itu figur darah Yesus. Tapi apakah benar bahwa baptisan itu bukan pengampunan dosa? Nah, ini apa ini? Ini Alkitab. Nah, Markus pasal 1 ayat 4. Ya. Saya tidak perlu tampilkan karena bisa dibaca ya, sendiri. bisa dibaca langsung ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Berilah dirimu dibaptis, Allah mengampuni dosamu. Berarti ini adalah pengampunan dosa. Kalau wudhu itu dalam Al-Quran ada dalilnya, itu juga menghapuskan dosa, fungsinya sama. Ya. Tapi kok kenapa para pendeta itu menyangkal hal ini? Heran. Mereka itu sekolah Alkitab dari mana? Wah, perlu dipertanyakan ini. Ya. Oke. Oh, ada lagi ya. Kisah pasal 2. Kisah pasal 2. Ayatnya yang ke-38. Ya. Pemirsa, dengarkan baik-baik. Apakah baptisan itu bukan pengampunan dosa? Mari kita melihat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi untuk pengampunan dosa. Ya. Jelas? Jelas sekali. Ya, sangat jelas. Sangat jelas. Nah, apa lagi yang harus saya terangkan? Klarifikasikan. Itu sangat jelas sekali. Jadi ada dalilnya bahwa baptis itu fungsinya adalah untuk pengampunan dosa. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya. Ada satu hal yang menarik, yakni dari saudara kita. Saya akan telepon saudara saya, Abang Syuaib dari Maluku Utara. Ini ada satu materi penting tentang baptisan dari sisi lain ya, yang menarik. Ya. Sebentar saudaraku, kita akan juga mendengarkan penjelasan dari seorang ini Ustadz. Ya, apa yang dia ingin sampaikan ini? Assalamualaikum. Mari kita dengar bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Abang Syuaib. Ini saya izin untuk minta tolong dibantu dijelaskan, diterangkan tentang baptisan. Menurut antum, apa itu baptis? Ya, coba bisa diterangkan. Menurut saya ya. Iya. Saya cuma menjelaskan dalam ranah kaidah bahasa saja ya. Iya, baik. Mari sama-sama kita dengar. Tidak tergesekkan dengan doktrin dan dogma gitu kan. Baik. Yang saya cuma bisa menjelaskan dalam kaidah bahasa. Baik. Gitu. Bahwa begini. Di dalam Biblos itu sendiri kan original teksnya kan berbahasa Yunani. Iya. Iya kan? Iya. Dalam Biblos kan original teksnya kan berbahasa Yunani. Ya. Dan di mana bahasa tersebut merupakan bahasa yang sama sekali tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Ya. Bahasa yang bukan sama sekali bahasanya Yesus. Ya. Bahasa yang bukan dalam konteksnya bahasa sehari-harinya Yesus.
Ya. Gitu. Ya kan? Nah, sedangkan Yesus berbahasa kata bab berbahasa Aramaik. Nah, sedangkan Yesus Kristus itu sendiri kan berbahasa Aramaik, ya kan, bahasa sehari-harinya kan bahasa Aramaik. Ya. Nah, karena dia membaca kitab Taurat. Ya. Jadi Taurat kan bahasa Ibrani, gitu kan? Jadi kalau ketika dia keseharian itu yang dia bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Aramaik, dan juga ketika dia beribadah pada saat dia membaca Torah, otomatis dia menggunakan bahasa Ibrani. Iya. Begitu. Nah, jadi kata baptis ini berasal dari bahasa Yunani. Ya. Yang artinya adalah mencelupkan. Ya. Begitu. Jadi kata dia bukan bahasa Hebrew ya. Kenapa? Dia bukan bahasa Hebrew, melainkan bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Ya. Gitu, tapi bahasa Yunani. Gitu. Ya. Makasih banyak Abang Syuaib. Makasih banyak. Oke. Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu di sana bersama keluarga. Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah